Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita berada di tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 24 Desember 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-58. Di bab yang ke-58. Jadi insyaAllah kita akan membahas bab yang ke-58, bab an-nahyu an sabbir rih, yaitu larangan mencaci maki angin. Bab ini termasuk salah satu untuk mensempurnakan tauhid kita, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan angin. Dan bab ini sama dengan beberapa bab sebelumnya, yaitu tidak bolehnya kita mencela ad-dahar, masa. Jadi kita tidak boleh mencela masa, cuaca, karena seluruhnya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Apabila kita mencacinya, misalnya mencaci angin, mencaci hujan, mencaci panas, otomatis kita tidak setuju dengan apa yang Allah inginkan, yang otomatis kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Jadi di sini bab ini dilarang kita agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya itu termasuk angin itu berhembus karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja dengarkan apa yang telah dituliskan oleh muallif pada bab ini. Hanya satu hadis, kan, tetapi sebelumnya akan kita jelaskan sebelum kita mendengarkan hadis, satu-satunya hadis dari Ubay bin Ka'ab yang disahihkan oleh Imam Tirmizi. Taib, tafadhal.
Taib, penulis rahimahullah taala melanjutkan di pembahasan kitab Tauhid bab yang ke-58 yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yang sama-sama kita dengarkan juga, an-nahyu an sabbir rih, yaitu larangan mencaci maki angin. Angin yang sebagaimana kita jelaskan juga adalah yang semuanya itu bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita jelaskan sebelumnya, kita ulang sedikit lagi agar mengingatkan pelajaran kita sebelumnya. Begitu juga dengan ad-dahar, masa. Biarlah masa itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cuaca. Berbeda dengan halnya untuk mengabarkan. Nah, ini berbeda. Misalnya mengabarkan telah terjadi hujan, angin kencang yang memporak-porandakan sehingga terbanglah seng, lalu korban jiwa, itu boleh. Berbeda dengan mencaci. Kalau itu mengabarkan telah terjadi angin tornado di daerah Amerika atau daerah Jepang, itu tidak masalah, itu mengabarkan, bukan mencaci. Kalau mencaci, ya sebagaimana kita yang tidak setuju dengan, sudah kalau orang kita kan gampang saja, lah hujan lah hari, aduh hujan, kan situ seolah-olah itu tidak sesuai dengan keinginannya, sementara seluruhnya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuknya, yang meskipun itu menyebabkan banjir misalnya atau longsor karena hujan yang deras, sekedar mengabarkan itu bukan termasuk cacian atau caci maki, mencela, tidak termasuk, cuman itu mengabarkan. Jadi harus kita bedakan. Nanti ada musibah misalnya, dan mudah-mudahan ini jauh. Tetapi memang bulan Desember ini bulan yang sering terjadi musibah. Di mana-mana di negeri kita ini banyak terdengar terjadinya musibah karena mereka mengangkat bahwasanya Allah mempunyai anak. Nah, itu yang mereka yakini di antara tiga Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, dan ini besok ini puncaknya. Jadi mereka di awal bulan Desember sudah mulai sampai akhir tahun baru. Itu mereka melakukan misa anak-anak, misa remaja, misa orang tua, misa besar dan segala macamnya. Dan kita ketahui tahun 2004 itu di Aceh tsunami besar itu di bulan Desember, tanggal 24 kalau tidak salah. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di bulan Desember itu bencana alam. Dan kita mengetahui bagaimana dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam surah Maryam dan yang lainnya, seakan-akan langit itu pecah, langit itu terbelah karena manusia mengatakan Allah itu mempunyai anak. Nah, dan ini bulan inilah mereka merayakannya. Dan kita setelah mengetahui dalam surah Al-Ikhlas, yakni lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jelas Allah itu esa. Kemudian mengenai toleransi di dalam beragama, hati-hati kita. Karena kita berada di zaman ini banyak pemikiran cendekiawan muslim yang merusak agama itu sendiri. Mereka bergelar embel-embel akademis yang tinggi, misalnya profesor, doktor, kiai haji dan segala macamnya. Tetapi mereka mengkolaborasikan agama atau pluralisme. Semuanya bisa masuk surga asalkan berbuat baik. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain dari orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu tidak akan masuk surga. Karena syarat pertama untuk masuk surga, diterimanya amal, itu mereka tidak mengucapkannya, tidak meyakininya, tidak mengikrarkannya, tidak bersahadat. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu bertanya, dan ma'ruf kedermawanan Ibnu Ju'an, Abdullah bin Ju'an, dia adalah seorang dermawan, memberi makanan minuman terhadap orang yang ziarah ke Baitullah, memberi makan anak yatim, orang miskin, janda dan segala macamnya. Akan tetapi ketika ditanya
oleh Ummul Mukminin. Kedermawannya itu tersohor di kalangan kafir Quraisy. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah tidak mengetahui karena itu terjadi sebelumnya. Lalu dikatakan oleh Ummul Mukminin bertanya bagaimana nasibnya di akhirat ya Rasulullah. Nabi mengatakan dia adalah penghuni neraka karena tidak pernah keluar dari bibirnya, terucap dari lisannya, ya Rabbighfirli, ya Rabb ampunilah dosa-dosaku. Tidak pernah terucap. Jadi intinya dia tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita, banyak orang yang manis mulutnya, bagus tutur katanya, akan tetapi mengatakan semuanya bisa masuk surga. Orang Kristen masuk surga, orang Buddha masuk surga, orang ini masuk surga. Yang penting baik, berbuat baik. Tidak di dalam akidah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghil islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu tidak diterima. Jadi tidak diterima, nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang khasirin, orang yang merugi. Jadi dijelas bahwasanya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini akidah kita. Adapun toleransi kita, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun di ayat yang terakhir, lam yalid wa lam yulad, lakum dinukum waliyadin. Afwan, lakum dinukum waliyadin. Jadi biasanya nih orang-orang bekerja di kantor, di instansi-instansi, mungkin atasannya non muslim karena segan nanti susah prosesnya, lalu jangan sampai kita mengucapkan selamat atas kesyirikan yang mereka lakukan. Taib, itu sebelum kita memasuki pelajaran, itu sedikit muqaddimah. Adapun fungsi angin, jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang fungsi angin. Yang pertama, bahwasanya angin itu memberikan rahmat bagi manusia. Di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 22, masih sempat. Al-Hijr ayat 22. Ya, Al-Hijr ayat 22. Yaitu yang pertama berfungsi sebagai rahmat bagi manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Riyah apa? Riyah kan angin kan? Ar-riyah. Beda aplikasi. Dan kami telah menyiapkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang paling. Jadi di sini wa arsalna riha lawaqih, yakni dengan angin itu mengawinkan serbuk kepala putik. Itu akan bermanfaat bagi buah-buahan. Itu angin yang menghembuskannya. Taib, itu sebagai rahmat, yaitu sebagai menghasilkan buah-buahan jadi yang dari serbuk sari tadi. Yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 57.
dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai buah-buahan macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara fungsi angin, dengan itu sebelum hujan turun ada angin dahulu. Dengan angin itu membawa awan-awan yang bertumpuk-tumpuk, lalu turunlah hujan di tempat yang tandus, nanti akan berubah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semuanya. Tapi yang kedua, yang tadi, jadi ayat-ayat yang seperti ini itu ada beberapa tempat tentang bahwasanya angin itu membawa rahmat, nanti ada hujan dan segala macamnya ada. Jadi yang penting kita salah satu fungsi angin itu tadi sebagai rahmat bagi manusia. Adapun yang kedua, angin itu sebagai sesuatu yang tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Taib ayat dalam surah Shad ayat 35. Jadi angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Surat Shad ayat 36. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari beriman. Shad ayat 36 itu. 26. Nah, tadi kok nggak ada tentang Nabi Sulaiman ya. Tadinya di mana? Ya 36. Belum lagi, waktu agak lambat sekarang. Masih bisa insyaallah. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Kendaraan. Jadi rih yakni angin. Jadi lebih dermawan minar rihil mursalah. Lebih dermawan Nabi SAW itu di bulan Ramadan dari angin yang berhembus, karena minar rihil mursalah. Kemudian itu tadi Nabi Sulaiman tunduk ke angin itu sebagai kendaraan. Jadi terbayang kita film Aladdin kan, pakai sajadah terbang. Begitulah Allah menghendaki tunduk angin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan angin sebagai tentara Allah untuk membinasakan suatu kaum. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ini perang Ahzab
yang Allah hancurkan, Allah utus tentaranya yang tidak terlihat, yaitu angin, yang akhirnya porak-poranda. Jadi perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah, sesudah perang Badar, sudah perang Uhud di tahun ketiga. Kemudian 1 tahun tenang, kemudian di tahun yang kelima terjadilah peristiwa besar, pasukan sekutu menyerang Madinah seluruhnya bersekutu. Itu besar pasukannya, berjumlah 10.000 pasukan. Kata ahli sejarah, seandainya pasukan itu sempat memasuki Madinah, maka seluruh Madinah itu semua anak-anaknya, wanitanya, seluruhnya akan binasa. Akan tetapi itu menurut penilaian, alhamdulillah Allah jaga Nabi dan kaum muslimin, kaum mukminin ketika itu. Terdengarlah mereka sudah bersekutu. Ahzab itu sekutu 10.000 pasukan. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Nabi SAW mengumpulkan sahabat, maka diambil usulan bagaimana. Maka diterimalah usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Dulu, ya Rasulullah, kami ketika di Persia, apabila ada orang yang ingin menyerang, maka kami menggali parit Khandak. Jadi perang Ahzab, perang Khandak itu nama yang sama, nama berbeda tapi perang yang sama, perang Khandak. Jadi Nabi SAW menggali parit, dan itu di daerah utara Madinah, karena di antara dua gunung bukit-bukit di belakangnya. Jadi masuk pasukan untuk ke Madinah hanya itu pintu masuknya dari Mekah. Maka itulah digali parit dengan berhari-hari sebelum pasukan datang. Dan ketika itu maka kejadian yang sangat memilukan. Mereka bergotong royong menggalinya, kelaparan, yang para sahabat mengganjal perutnya dengan batu. Nabi sampai 2 mengganjal batu. Lalu ada satu batu yang tidak pecah, maka mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengambil pacul untuk memukulnya. Maka Nabi mengatakan setelah itu Allahu Akbar atau Subhanallah. Di riwayat yang lain Nabi melihat bagaimana nanti Persia dan Romawi itu tunduk kepada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan memang waktu kekhalifahan Umar bin Khattab mereka tunduk. Nah, dan itu perangnya walaupun berhari-hari, akan tetapi tidak terjadi perang yang kontak fisik sebagaimana perang Badar dan perang Uhud. Hanya saling melepaskan panah. Karena kuda tidak bisa melompat paritnya dan orang tidak bisa melewati parit tersebut. Ada beberapa yang terluka, baik pihak kaum Quraisy, kafir Quraisy sekutu, dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin, para sahabat yang terkena diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'az, sehingga lukanya itu membawa wafatnya. Dan ketika beliau wafat, kata Nabi SAW, keutamaannya itu menggoncangkan arasy, dan jenazah beliau itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Saya bayangkan Sa'ad bin Mu'az, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, ketika wafat menggoncangkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu langit dan jenazahnya diusung oleh 70.000 malaikat. Di perang Ahzab mendapatkan kemenangan. Kemudian dihancurkannya kaum Ad. Kaum Ad itu dihancurkan, salah satunya firman wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah dalam surah Al-Haqqah. Di surah yang lain, yakni dalam surah Fussilat. Fikri bisa lanjutkan surah Fussilat ayat 16, coba. Jadi pada akhir ayat tersebut disebutkan bahwanya azaban di akhirat itu lebih menghinakan. Dalam surah Fussilat ayat 16. Nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat lagi di rumah. Itu tentang dibinasakan suatu kaum. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan wa uhlikat 'adun bid-dubur.
Dari hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, kaum yang dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini adalah di zaman Nabi Hud alaihi salam. Mengenai angin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya angin itu adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Apabila kita perhatikan penelitian orang-orang yang meneliti alam semesta atau ilmu pengetahuan alam, maka dari ilmuwan itu kita mendapatkan bahwasanya ada lapisan-lapisan atmosfer, ada lapisan yang terkadang ada di tingkatan atmosfer itu yang hampa udara dan seterusnya. Nah, jadi dengan itu kita mengetahui bagaimana tentang masalah angin, udara dan seterusnya itu adalah bermanfaat bagi kita, dan ada juga sebagai tentara Allah yang menghancurkan kaum seperti perang Ahzab, seperti kaum Nabi Hud, kaum Tsamud, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Adapun kejadian seperti ini, angin yang bertiup kencang, yang lainnya, itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, ahlu tauhid, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut terdapat dalam hadis, satu-satunya hadis dalam bab ini. Mari kita dengarkan hadis yang terdapat pada bab ini. Tafadhol. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan itu, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmidzi. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Ini merupakan dalil satu-satunya yang terdapat pada bab yang ke-58 ini, yaitu an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kamu mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu, apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hazihi rih wa khairi ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa, wa khaira ma umirat bih, dan kebaikan apa yang telah engkau perintahkan terhadapnya. Wa na'udzubika min syarri hadzir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Lalu berlindung, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyebutkan hadis ini derajatnya dengan hadis yang sahih. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya bertiupnya angin disebabkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan, Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang telah menciptakan, yang telah memerintahkan. Dan apabila kita mencaci hal tersebut, otomatis kita
termasuk ke dalam bagian mencaci Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menciptakan. Dan bagaimana tentang perihal ini telah kita sebutkan pada bab larangan mencela masa. Itu tidak boleh, apapun yang terjadi kondisinya, panas dengan adanya kemarau, kita tidak boleh mencela. Itu sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan, yang Allah telah perintahkan, dan Allah yang telah menciptakan situasi dan kondisi seperti itu. Jadi barang siapa yang mencaci maki tersebut, maka dia telah terperosok ke dalam kejahilan, bahwasanya dia telah terperosok dalam sesuatu rusaknya tauhidnya, adanya kelemahan di dalam tauhidnya, karena dia telah mencaci apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Maka apabila itu terjadi angin yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam doa sebagaimana yang terdapat pada bab ini yang telah sama kita dengarkan. Jadi doa adalah ibadah, dan ketika angin itu bertiup kencang, kita berdoa dengan doa yang disebutkan di dalam Sunan Tirmizi ini, maka itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kebaikan kepada Allah dari perihal tersebut, dan berlindung kepada Allah dari perlihat tersebut atas keburukan-keburukan yang akan terjadi. Disinilah tauhid tadi, disinilah ketaatan tadi, disinilah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak tauhidnya, yang tidak mengetahui bahwa ini adalah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima, maka dia akan mencelanya, maka dia tidak setuju dengan apa yang terjadi, dan dia merasa itu adalah tidak cocok terjadi hujan ini. Bagaimana hujan? Saya mau keluar. Bagaimana angin ini bertiup kencang? Ini begini-begini, semuanya kok panas sekali dan segala macamnya. Jadi kita ulang lagi, adapun khabar, mengabarkan suatu kejadian, itu tidak termasuk mencela. Misalnya telah terjadi hujan sehingga banjir, telah terjadi angin tornado sehingga porak-poranda suatu daerah, itu mengabarkan, itu tidak termasuk mencela angin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang larangan mencela angin kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah karena ini adalah pekan-pekan libur, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang berkesempatan hadir di hari Kamis besok, insya Allah 2 hari lagi insya Allah, itu kita akan melanjutkan bab yang ke-59. Karena di pekan-pekan libur ini banyak kajian yang libur, biasanya kita hari Kamis ini di Masjid Raudatul Jannah belajar tafsir As-Sa'di. Kan karena pekan libur, kajian dan sebagian asatizah kita juga libur. Jadi daripada libur, insyaallah Kamis besok, insyaallah 2 hari lagi kita lanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid di musola kita ini, bab yang ke-59 insyaallah. Bagi yang bisa hadir, karena kalau tidak kita cicil Ramadan lebih kurang 2 bulan lebih sedikit lagi. Jadi khawatirnya kita bab yang tersisa itu tidak bisa kita selesaikan sebelum Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan waktu-waktu luang ini kita isi dengan belajar bersama-sama kembali, sama-sama mendengarkan, sama-sama memahami. Insyaallah sebelum Ramadan kita khatamkan Kitab Tauhid ini insyaallah. Tentunya kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya tersisa 2 bab tetapi di bulan Syawal, kan jauh itu. Jadi kita hitung, ini dia 67 bab, sekarang kita bab 58, tersisa 9 bab lagi. Jadi insyaallah kita cicil di hari Kamis besok, siapa tahu ada di hari-hari yang lain menjelang 2 bulan ini ada waktu yang kosong, seperti yang telah berlalu hari Ahad yang lalu, kita pernah yang di pekan yang lalu kita belajar di sini juga, alhamdulillah ada beberapa yang hadir. Jadi kita tidak, istilahnya bagi yang berkesempatan di waktu tersebut, mungkin ada kegiatan keluarga atau pergi ke sini, itu tidak masalah.
Jadi bagi yang berkesempatan hadir, kita lanjutkan pelajaran kita bukan di Selasa depan, tapi insyaallah di Kamis besok ini, 2 hari lagi insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran di bab yang selanjutnya, bab yang ke-59 insyaallah. Taib, sebelum kita akhiri kajian kita di malam yang berbahagia ini, kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Kandungan bab ini, yang pertama, larang caci maki yang ini. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Yang ketiga, diberitahukan oleh Rasulullah bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Yang keempat, bahwa angin kadangkala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan suatu keburukan. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita memahami bagaimana fungsi angin, lalu bagaimana seandainya terjadi tiupan angin yang kencang, maka kita berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah kebaikan dan apa kebaikan yang akan diperintah oleh Allah, dan kita berlindung terhadap keburukan yang diperintahkan oleh Allah terhadap angin tersebut sebagaimana terdapat pada bab ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.